Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit: mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya, mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami, mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa ya, gue hampir lupa nih. Jangan lupa ya, nih pesan sabun UMKM, sabun madu pala, sabun madu seri, sabun madu propolis. Ya, ini produk rakyat Indonesia dan alhamdulillah gue make dan memang bagus. Langsung pesan aja guys, oke? Sekarang kita masuk ke konten. Konten kita kali ini udahlah buat mahasiswa, udah nggak usah apa namanya, nggak usah kuliah. Udah ngapain kuliah? Toh kuliah itu adalah kebutuhan tersier. Ini kata ibu ini. Iya, bukan wajib belajar. Nggak usah ngapain belajar. Ngapain tersier kok? Iya, kerja aja cari duit, ya. Atau nganggur aja supaya kalian itu cari makan aja gitu. Ya, ngapain belajar ya Bu ya? Kalau nyari kerja di Indonesia itu kan wah, syarat S1 itu enggak, kata ibu ini enggak. Nih ibu nggak tahu gua mikir begini. Ya tapi gua setuju aja sama ibu ini nih. Ya ngapain? Iya, enggak seluruhnya. Enggak usah semuanya juga nggak apa-apa Bu. Iya, percuma juga kuliah kan ya. Lapangan pekerjaan juga buat siapa? Ya kan? Lapangan pekerjaan emang buat siapa? Lagian juga mahasiswanya diajak bener juga nggak mau Bu. Udah betul ibu, betul ya Bu. Lanjut. Pilihan. Pilihan. Betul. Nah, ya udah tahu kan, pemerintah udah jelas ini ngomong ya. Kalian ini nggak penting. Tersier. Yang primer itu yang wajib belajar, paham mahasiswa? Kemarin kalian dikasih tahu, kalian milih tai. Dikasih pendidikan gratis, kalian milih makan gratis. Nih udah jelas, betul Bu, betul. Betul, ngapain kuliah? Aduh, ntar lulus lu jadi apa juga? Sekarang S1 ojek online juga banyak. Iya. S1 istri rumah tangga, ibu rumah tangga ada ya. Bini gue S1 loh.
Ngapain kuliah, buang-buang duit. Amanat undang-undang loh. Ya, amanat undang-undang. Jadi dia lupa bahwasannya ada amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan kehidupan anak wajib belajar aja. Bukan. Kehidupan bangsa. Mau umur berapa aja, mau tua, mau muda. Iya. Bangsa ini harus cerdas gitu. Tapi mungkin punya cerdas cara lain ya Bu ya. Iya tersier buat apa? Buat apa Bu? Buat apa? Nggak penting. Nih, mahasiswa mah nggak penting. Dan juga mahasiswanya yang begitu Bu. Kemarin kami memperjuangkan mereka juga. Tapi mereka juga malah nggak ada juga Bu. Jadi buat apa kuliah? Hah? Mau ngapain? Lanjut. Nah, bantuan operasional perguruan tinggi. Jadi dari kata ibu ini sudah jelas pemerintah itu membantu perguruan tingginya, bukan membantu mahasiswanya. Karena yang dibantu operasionalnya. Udah mahasiswa, jadi ngapain kuliah kalian? Nggak usah kuliah. Waduh. Jadi apa lu kuliah? Bahagia gue. Bahagia banget ngeliat ibu ini ngomong, sumpah. Seneng gue ibu ini ngomong. Jadi serius. Seneng banget gue ibu ini ngomong. Iya. Ini kebutuhan tersier. Iya. Walaupun ibu ini tadi bilang amanat undang-undang ya. Amanat undang-undang yang mana Bu? Ya wajib belajar itu memang ada wajib belajar. Bukan berarti yang kuliah itu nggak diperhatikan. Karena ada amanat konstitusi itu ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya yang namanya bangsa itu bukan yang nggak wajib belajar aja. Bukan yang cuma 9 tahun itu. Nah kalau cuma wajib belajar itu aja itu kan 9 tahun wajib belajar itu ya. Ya berarti SMA juga udah nggak penting gitu ya. Tersier wajib belajar itu sampai 9 tahun kan ya wajib belajar itu ya. Iya kan? Sampai kelas 9 doang. Iya kan? Ya jadi tersier deh. Nah jadi buat apa kalian kuliah? Bener Bu, bener. Iya buat apa mahasiswa kuliah? Udah. Apa kalian jadi online gamer ya, online gamer jadi YouTuber yang tidak memerlukan syarat, atau jadi pengangguran aja kalian. Jadi pengangguran aja. Duduk di depan rumah ibu ini minta makan lah kalian sama dia atau minta kerja sama dia. Dan di sini gue seneng ibu ini ngaku banget bahwasanya pemerintah itu yang dibantu adalah operasional perguruan tinggi. Ya, kalau nggak percaya dengar nih, mulai dari sini kalau nggak salah. Dengar ya. Nih. Nah, difokuskan untuk pembiayaan wajib belajar. Wajib belajar itu 9 tahun kan ya? Kalau nggak salah. Iya. 9 tahun kan berarti cuma sampai SMP ya? SMP, SMA berarti juga tersier dong Bu, atau sekunder. Aduh, negara kemarin diperjuangin aja lu kagak mau. Lanjut ini tadi bukan ini yang mau gue bahas. Amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa kagak gitu. Ibu, pakai jilbab kalung lu emas berapa kilo itu Bu? Berapa kilo itu? Wah, cincin perhiasan, masya Allah, tajir lu Bu ya. Iya, ngapain mahasiswa sukses Bu? Wah, nggak perlu. Orang miskin nggak perlu kuliah, nggak perlu ya Bu. Setuju. Lanjut. Nah itu yang gua mau bahas. Pemerintah cuman bertanggung jawab untuk bantuan operasional, garis bawah operasional. Berarti yang dibantu mahasiswanya atau perguruan tingginya itu? Perguruan tingginya
perguruan tingginya yang dibantu, bukan mahasiswanya. Karena mahasiswanya tersier, rasain, mamam tuh mahasiswa. Ya bagus bu, bagus, bagus, setuju gue. Lanjut. Ya, itu yang negeri ya, operasional untuk negeri itu ya. BOPT. Ya, ya Bu, ya Bu. Perguruan tingginya aja dibantu. Mahasiswanya ngapain? Hah, main game online aja. Kemarin diajak turun memikirkan bangsa ini, demokrasi bangsa ini, mereka semuanya malah nyinyirin. Iya Bu, bagus, 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 bagus. Enak gua ngomong. Hmm. Pendidikan wajib belajar ya, dah itu dah Bu ya. Iya, ibu ini keren, ibu ini keren, ibu ini keren. Gua nggak tahu siapa namanya tapi keren. Ya makasih ya Bu. Iya Bu. Iya, buat apa kuliah? Ya gitu ya Bu ya. Kalau nggak mampu ya sudah nggak usah kuliah, nganggur aja. Gitu kan Bu? Atau kalau nggak usah kuliah, iyalah cari kerja apa-apalah, gitu, kang parkir atau apa. Karena Bu, kalau syarat kerja itu sudah nggak ada lagi minimal lulusan SMA, udah nggak ada Bu. Rata-rata minimal lulusan S1 gitu. Tapi ya kenapa gua setuju sama ibu ini? Karena mahasiswanya juga. Kemarin kita ajak suruh mikir yang baik, suruh mikir yang benar, pendidikan gratis buat kalian, mereka milih makan siang gratis. Ya sudah, sekarang mahasiswa mau teriak-teriak, bodo amat, bodo amat dah. Gue, Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhawalinaya, walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, bagus Bu, bagus Bu, bagus, bagus banget Bu. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education. Jadi bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Siapa yang ingin mengembangkan diri masuk perguruan tinggi, yaitu sifatnya adalah pilihan, bukan wajib. Berbeda dengan wajib belajar yang SD, SMP, gitu. Nah, apa konsekuensinya karena ini adalah tertiary education? Pendanaan pemerintah untuk pendidikan itu difokuskan, diprioritaskan untuk pembiayaan wajib belajar. Karena itu amanat undang-undang. Nah, sehingga bagaimana untuk pendidikan tinggi? Tentunya pemerintah memberikan tetap bertanggung jawab, tapi dalam bentuk bantuan operasional perguruan tinggi negeri yang kita sebut dengan BOPTN. Nah, harusnya idealnya BOPTN itu jumlah yang diberikan itu sama dengan BKT-nya, betul tidak? Kalau pemerintah bisa memberikan pendanaan BOPTN sama dengan BKT, maka pendidikan tinggi itu gratis. Tetapi permasalahannya dana pendidikan kita kan tidak mencukupi, karena prioritas utama adalah untuk pendidikan